Sering ngasih pesan jangan kemerungsung ya, Oh, gitu sering ya? sering saya ngasih itu. Pokok Banyak. kuncinya orang itu jangan kemerungsung, ambisi, egois itu dikurangi deh. Itu paling penting. Oh, Iya, jadi iya, iya. wong tuamu sik ono, ya wis. Itu Pinggirmu ya, suwarga iya. katon. Ya Kemerungsung. minta restu kedua orang tuamu, itu doanya dimustajab. Kedua orang tua itu nggak apa-apa, saya nggak masalah. Saya lebih enak ngopi bebas. Gitu ya Nyi ya. Tidur penak, musuh saya juga tidak banyak. Iya. Nggih, nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, kiriman dari manapun habis mengerjakan Resiko ya, dikirim, Nyi ya? resiko sekali. Enak dadi dukun, lek gak penak gak gelem bayar silakan munajat sendiri. Nuwun sewu lho nggih. Penting kowe aja kemerungsung, Iya, iya. padha mlakune, sama-sama jalan. Kamu ikhtiar, saya juga ikhtiar. Ingat, saya hanya perantara yang menciptakan segala ini, yang menciptakan kehidupanmu seperti ini itu Tuhan Allah Sang Hyang Widi nggih, Gusti Kang Akarya Jagat. Saya hanya perantara nggih. Saya diberi alhamdulillah sedikit kelebihan dari sang yang menang nggih, sang napa Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat diberi sedikit kelebihan untuk perantara saja, jangan percaya 100%. Oke. Nah, Nyai Isa, sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Aji atau Mbak Raya gitu ya, apa pesannya Nyai Isa terhadap saudara kita, sahabat kita yang sedang mendapatkan ujian hidup sangat berat? Nggih. Nggih. Untuk sahabat nggih, sahabat kita yang punya ujian hidup yang berat nggih, paling berat biasanya kan nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kebanyakan kalau kita punya masalah itu wong seneng ki teko, lek pas enek masalah meletik kabeh kan ngoten. Kan ngoten, tapi tidak semua orang seperti itu nggih. Yaitu yang saya bilang, kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, dibantu secara tenaga. Kalau mboten bisa tenaga, pikiran. Kalau mboten saged, doa. Nggih. Yang penting kita support saja. Nggih. Karena keterbatasan manusia itu sendiri-sendiri, nggih. Kita punya keterbatasan. Semua itu milik yang di atas, milik yang kuasa, nggih. Oke Nyai. Nggih. Nyai Isa Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mas. Salam rahayu belucu. Kamu beh disneni terus. Nuwun sewu Nyai Isa. Nggih, Mas. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Kula lanjutaken Mas Indra. Nggih, nggih. Pengen bahas tentang niku wae. Apa? Nyai Isa. Nggih, monggo. Tentang tanah gatel atau tanah sangar nggih. Oh, nggih. Istilahipun ngoten. Nggih, nggih. Nah niki sedikit cerita nggih. Nggih. Saya pernah ngontrak rumah. Nggih. Nah itu rencananya kan buat kotor. Nggih. Tapi setelah saya DP, itu saya malamnya dimimpiin. Nggih, nggih. Di dalam rumah itu ada sebuah makam. Nggih. Tapi setelah saya pikir udah kan terlanjur DP, Nggih. ya udah saya coba aja. Kan firasatnya kayaknya kurang baik ya. Nggih, 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 nggih. Setelah jalan, kira-kira sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu, Nggih. ada kejadian ganjil. Nggih. Nggih. Kejadiannya saya ya tidur di Nggih. konter itu. Awalnya mimpi, Nyai. Mimpi ruangan itu terbakar. Nggih, 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 nggih. Setelah saya sadar, Nggih. badan saya tetap panas, merasakan panasnya. Nggih, 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 nggih. Dan ada apa? Ada asapnya keluar. Nah itu apakah
yang disebut tanah gatel atau tanah sangar tersebut, Nyai. Nggih, nggih, nggih. Dan cara apa ya? Cara menetralisir bagaimana? Nggih, 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 nggih. Saya jawab nggih, Mas. Nggih. Monggo. Gini, kalau yang jenengan rasakan itu berarti seperti yang dibilang sama Mas Hendra tadi, nggih. Berarti kalau jenengan bisa merasakan seperti itu, berarti saudara jenengan itu sudah sinkron dengan jenengan, nggih. Nun sewu nggih. Sudah aktif. Jadi sudah bisa merasakan, nggih, feelingnya jenengan main, terus sininya juga kerasa, nggih. Tidak nopo, nggih. Sudah klik gitu loh, nggih. Sudah nyambung. Ya itu yang dinamakan kalau kita sering-sering nopo eling sedulur itu fungsinya itu. Kalau ada apa-apa dia sudah memberi respon ke diri sendiri. Jadi kalau yang dinamakan lemah sangar atau lemah gatel itu memang ada, nggih. Lemah sangar, lemah gatel itu ada. Dilihat flashbacknya dulu seperti apa, nggih. Flashback tempat yang ditempati itu dulu seperti apa. Jadi empunya yang punya tanah itu nggih, ya. Dilihat dulu. Makanya kita apa-apa itu, kalau saya pribadi orang Jawa, nggih, setiap mengambil keputusan mesti selalu saya pikir dulu. Saya pikir, saya robo, saya ngraito. Jadi nanti kelihatan, nggih. Jadi enggak semua orang sih seperti itu, nggih. Nun sewu. Jadi dilihat flashbacknya dulu. Kalau orang awam mawon dilihat flashbacknya dulu, itu tanah itu dulunya apa, nggih. Jadi nuwun sewu, kalau kita berkunjung ke tanah seperti itu, nggih, paling penting nomor 1 itu permisi. Nuwun sewu, nggih. Kula nuwun. Mungkin jenengan sudah kula nuwun, nggih. Paling penting itu kula nuwun permisi. Jadi kalau dia menunjukkan eksistensinya, nggih, menunjukkan eksistensinya itu berarti memang tanah itu memang dulu-dulunya memang sudah nopo, nggih. Karena ada sesuatu, nggih, entah itu dari tanah apa, terus bekas apa, atau terus mungkin tanah itu pernah jadi makam atau ada yang dikubur di situ mungkin. Saged itu pengaruh, nggih, karena nomor 1 aura niku mau wau, nggih, aura itu tadi yang nomor 1. Terus biasanya kalau saya menetralkan, saya paling penting itu menggunakan garam, nggih. Entah garam halus atau grosok itu paling penting. Terus nuwun sewu, kalau saya orang Jawa, nggih, saya kan orang Jawa, biasanya saya lihat dulu isinya apa di situ, nanti selamatan. Itu kalau orang awam belum selamatan saja, selamatan dibersihkan. Garam itu, nggih, garam, terus daun kelor itu buat media, mboten napa-napa. Saged. Penting rutin dikirimi doa, didoakan. Tapi kalau nuwun sewu, kalau memang tempatnya sudah flashbacknya itu bekas makam atau apapun, itu nuwun sewu lebih baik dihindari kalau buat tempat usaha, nggih. Nah, kalau terjadi seperti itu, Nyai, Nggih. nah itu untuk apa, membuang atau menetralisir itu bagaimana? Atau dicari makamnya dan dipindah atau bagaimana? Biasanya kalau dipindah itu tetap, nggih, tetap sababnya itu tetap ikut, nopo auranya tetap ikut di tempat itu, nggih. Jadi harus dibuangi pelan-pelan, nggih. Harus sering didoakan, harus sering diruat tanah itu, dibersihkan, nggih. Mudah saja, gampang caranya. Saya biasanya cuma pakai daun kelor itu, terus sama garam grosok. Bes itu saja. Pokok daun kelornya yang ganjil itu, saya cuma pakai itu saja. Kalau nggak gitu pakai merica. Itu paling penting, nggih. Karena merica itu panas, nggih. Itu ada filosofinya merica itu kan panas, nggih, pedes, nggih. Itu ada daya magnetnya sendiri kalau merica itu. Makanya saya suka yang pakai alami-alami, nggih, karena setiap apapun itu mesti ada fungsi, nggih. Dari yang itu ada fungsinya.
Jadi itu sering di tipsnya ya Mas ya, sering disirami itu, dibersihkan sampai basah dari atap ataupun apapun. Kalau sudah berbentuk bangunan nggih, itu dari atap ataupun apapun dibersihkan pakai itu. Insya Allah nanti beberapa kali bersih. Tapi kalau untuk tempat makam, kalau sudah tahu itu tempat makam, kalau mau dibuat usaha dihindari nggih. Nah, Kalau saya dihindari karena dipindah pun sababe auranya itu tetap ikut. aura negatif Nggih, itu. aura negatifnya tetap ikut kalau makam nggih. Karena yang di nopo nggih pernah ditempati kan orang yang sudah mboten wonten nggih, jadi membawa dirinya itu loh nggih, orang Iya, jadi dia auranya itu ikut nanti. Vibrasinya negatif ya. Nggih, Nyai? nggih. Ya memang pengalaman saya sendiri waktu nempatin tempat tersebut Nggih. itu setelah kejadian itu Nggih. selama mungkin 1 sampai 2 bulan itu kayaknya apa ya, hal-hal buruk itu berdatangan gitu loh Nyai. Nggih. Kayak kemalingan, Nggih. terus dirampok dan Nggih, sebagainya. nggih. Nah itu pengaruh ya dengan tanah Nggih, tersebut ya? pengaruh karena setiap tempat yang kita pijak itu nyatu ke tubuh kita nggih Mas nggih. Tempat kalau sering didoakan ataupun sering di nun sewu didoakan, dibersihkan, diselamati itu beda auranya nggih.